Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Taryanto. Saya di sini sebagai penata anestesi. Di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap pasien yang bernama Tian Setiawan yang berumur 25 tahun. Di sini saya sudah mengetahui penyakit riwayat pasien, lalu saya sudah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat pengkajian. Lalu saya sudah menyiapkan ruang dan waktu. Lalu saya sudah mencuci tangan dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Pak, apakah Bapak benar yang bernama Tian Setiawan yang berumur 25 tahun? Waalaikumsalam, ya benar. Baik Pak, di sini perkenalkan, saya Dwi Taryanto sebagai penata anestesi. Di sini saya akan melakukan pengkajian DAS kepada Bapak. Ya Pak ya. Di sini Bapak hanya perlu menjawab tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau hampir selalu ya Pak ya. Baik. Baik Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah siap melakukan pengkajian ini? Oke, siap. Insya Allah. Baiklah Pak. Kalau begitu saya mulai ya Pak ya dengan kuesioner yang pertama, yaitu apakah Bapak sulit untuk menenangkan diri? Sering. Oh, sering ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menyadari mulut Bapak kering? Kadang-kadang. Oke Pak. Apakah pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali? Sering. Sering ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengalami kesulitan bernapas Pak? Contohnya seperti bernapas cepat dan berat gitu? Tidak pernah. Tidak pernah ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu gitu Pak? Tidak pernah. Tidak pernah ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak cenderung berinteraksi berlebihan terhadap situasi gitu Pak? Hampir selalu. Selalu ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengalami gemetaran, contohnya di daerah tangan gitu Pak? Tidak pernah. Tidak pernah ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa bahwa Bapak mengganggu banyak energi, menguras banyak energi untuk gelisah gitu Pak? Hampir selalu. Oh, hampir selalu ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengkhawatirkan tentang situasi yang dapat mengakibatkan Bapak panik dan membuat diri Bapak itu tampak bodoh gitu Pak? Sering. Oh, sering ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa bahwa tidak ada hal baik yang Bapak tunggu di masa depan gitu Pak? Tidak pernah. Tidak pernah ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mendapati diri Bapak merasa gelisah gitu Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sulit untuk tenang atau rileks Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa rendah diri dan sedih gitu Pak? Sering. Sering ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak tidak toleransi terhadap apapun yang mengganggu Bapak dari mengerjakan sesuatu yang sedang Bapak kerjakan gitu? Sering. Sering ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa Bapak mudah untuk panik gitu Pak? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa bisa antusias terhadap apapun? Tidak pernah. Oke ya Pak ya, tidak pernah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa Bapak itu
tidak berharga sebagai seseorang itu Pak? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa Bapak agak mudah tersinggung gitu Pak? Hampir selalu. Hampir selalu ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menyadari reaksi jantung Bapak saat tidak ada aktivitas fisik gitu Pak? Contohnya merasakan peningkatan detak jantung gitu? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa takut gitu Pak? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya Pak ya. Lalu pertanyaan terakhir, apakah Bapak merasa bahwa hidup itu tidak berarti bagi Bapak? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Dari hasil pengkajian ini, nanti saya akan memberitahu hasilnya ya Pak ya. Baik Pak. Di sini kalau saya lihat hasilnya itu, Bapak di depresi itu nilainya 4 ya Pak ya. Lalu kecemasannya itu ada di angka 5, lalu di stresnya itu ada di angka 15 ya Pak ya. Jadi di sini hitungannya itu depresi Bapak itu normal, lalu kecemasannya itu normal, lalu stresnya itu stres ringan ya Pak ya. Baiklah Pak, itulah kajian yang saya berikan kepada Bapak. Apakah Bapak merasa lebih baik Pak setelah melakukan kajian DAS ini? Oh baik ya Pak ya, bagus kalau begitu Pak. Nah, setelah itu saya akan kembali lagi ya Pak ya untuk melihat kondisi Bapak selanjutnya bagaimana. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan Pak, kata-katanya yang mungkin menyinggung ya Pak ya. Baiklah Pak, sebelum saya mengakhirinya, kalau ada meminta pertolongan bisa hubungi saya ya Pak ya. Apakah sebelum itu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah Pak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan dokumentasi terhadap pasien yang bernama Tian Setiawan yang berumur 25 tahun. Tadi yang saya lakukan pengkajian DAS. Jadi di tingkat depresinya di angka 4, yaitu bisa dibilang normal. Lalu di kecemasan di angka 5, yaitu normal juga. Lalu di tingkat stres dia di angka 15, yaitu di stres ringan. Seperti itulah hasil dari pengkajian saya terhadap pasien yang bernama Tian Setiawan yang berumur 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.